Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2228. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dimuti mereka bertiga. Mereka bertiga pun membentuk pertahanan untuk menahannya. Hahaha, semuanya tunggu dan lihat, aku akan mengambil tindakan sekarang, kata Camilla. Dia tertawa. Tubuhnya tetap tidak bergerak, namun kekuatan tak terlihat melonjak dari matanya dalam sekejap dan ledakan. Sebuah pemikiran spiritual. Itu serangan jiwa. Pada saat ini pemimpin kerajaan Yong, nenek moyang klan Komodo dan Molly, merasa dunia di depan mereka tiba-tiba menghilang seketika, dan mereka hanya melihat mata tenang dari Camilla, dan mata itu berubah menjadi bintang gelap yang sangat besar, dan bintang gelap itu berputar perlahan, namun itu membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu seperti bintang setinggi langit yang menghancurkan jiwa dan kemauan. Molly, pemimpin kerajaan Yong, nenek moyang klan Komodo, mereka semuanya tertekan. Jiwa kekaisaran mayat hidup abadi Camilla yang menakutkan itu tidak dapat dipertahankan. Pada saat ini bahkan ada jejak kekuatan polusi yang mengerikan pada bintang gelap ini, dan ini adalah serangan jiwa. Semuanya hati-hati, kata nenek moyang klan Komodo. Dia terkejut. Perlawanannya terhadap hukum jalan tidak memiliki banyak perlawanan dalam menghadapi serangan jiwa, karena serangan jiwa itu sangatlah sulit, yang mana itu langsung menyerang ke dalam jiwa seseorang dan menyerang kemauan, kemudian ledakan. Kedengarannya lambat, namun nyatanya serangan jiwa hanya membutuhkan waktu sesaat saja, dan bintang wasiat besar ini menghancurkan jiwa nenek moyang klan Komodo, pemimpin kerajaan Yong dan Molly, dan hampir pada saat yang bersamaan menyerang, seolah-olah mereka dipukul kelas oleh palu yang sangat berat. Nenek moyang klan Komodo pun merasakan pikirannya tenggelam, dan lautan jiwa yang kuat tiba-tiba berguncang dan mendidih dengan hebat. Dampak mengerikan itu membuat otaknya terasa sakit dan seluruh pikirannya serasa akan meledak. Dampak jiwa yang begitu mengerikan, kata nenek moyang klan Komodo. Dia merasa ngeri. Pada saat ini dirinya sepertinya melihat kengerian kehancuran alam semesta. Dia tahu bahwa ini karena jiwanya yang sedang menghadapi kehancuran di bawah kekerasan serangan dari Camilla. Dengan kehancuran yang dia rasakan, pada saat yang sama, kekuatan polusi yang tak terlihat juga memenuhi udara, mencoba menembus celah dan kelemahan lautan jiwanya dalam pikirannya. Polusi seperti itu, pupil mata nenek moyang klan Komodo pun tiba-tiba menyusut, dan sesaat dia merasa tidak berdaya, karena bagaimanapun klan Komodo adalah kesayangan laut kosmik. Dengan keras kekuatan khusus tiba-tiba datang dari suatu tempat. Ya, itu adalah hukum surgawi laut kosmik lah yang secara alami melindungi leluhur Komodo, mencegahnya terkikis oleh kekuatan serangan jiwa tersebut. Ada di sini, seketika dia pun menjadi terbangun dari keadaan teror yang hebat. Tidak, bahkan aku tidak bisa menahan dampak dan polusi ini. Lalu bagaimana keadaan pemimpin kerajaan Yong dan Molly, kata nenek moyang klan Komodo. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru menoleh, dan terlihat di bawah pengaruh dampak ini, pemimpin kerajaan Yong menjadi kaku. Matanya menatap lurus, dan dengan keras lautan jiwa dalam pikirannya langsung pergi dan terus-menerus hancur menjadi pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di bawah kekuatan penghancur yang begitu menakutkan. Blokir, blokir, kata pemimpin kerajaan Yong. Dia meraung keras di dalam hatinya. Dengan kekuatan seluruh negerinya, dengan semangat juangnya, pemimpin kerajaan Yong memadatkan wilayah kerajaan Yong yang begitu luas. Dan kemudian ledakan. Pada saat ini di seluruh kehampaan kerajaan Yong bergetar hebat, dan jauh di kedalaman istana kerajaan Yong, tempat ibu kota kerajaan Yong berada,
Tiba-tiba terdengar suara pecah dan nampak patung yang mewakili pemimpin kerajaan Yong mereka seketika muncul dengan banyak retakan yang bersinar dengan cahaya yang menakutkan dan tertatih-tatih di ambang kehancuran. Bukan, itu adalah patung pemimpin kerajaan Yong. Patungnya rusak parah. Cepat berikan berkah kepada pemimpin kerajaan Yong kita, kata Raja Tianbei. Seketika dia dan orang-orang kuat lainnya di seluruh kerajaan Yong berubah drastis dan mereka merasakan teror besar datang. Mereka semuanya pun meraung satu demi satu dan mengirimkan kekuatan-kekuatan mereka sendiri pada patung tersebut, mengirimkan doa-doa yang tak terhitung jumlahnya yang dilantunkan, dan seluruh orang-orang kerajaan Yong duduk bersila satu demi satu. Masing-masing dari mereka bersinar dan kekuatan iman yang tak terlihat memenuhi udara, mencegah patung pemimpin kerajaan Yong untuk agar tidak hancur. Kembali lagi ke reruntuhan 10.000 dewa di dunia maya berada saat ini. Dengan berkah dan bantuan dari kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kerajaan Yong, saat ini lautan jiwa pemimpin kerajaan Yong yang sebelumnya akan dihancurkan sepenuhnya pun saat ini masih bisa terus melawan dan terus menahan dampak jiwa dari pikiran Camilla. Dan sontak hal itu pun membuat Camilla tampak terkejut. Orang ini benar-benar memblokirnya, kata Camilla. Dia menjadi heran. Nenek moyang klan Komodo bisa memblokirnya. Itu karena lagi pula nenek moyang klan Komodo dia juga merupakan tokoh terkenal di laut semesta. Dan dia juga disukai oleh Dao Jalan Surgawi dan jiwa lainnya. Dengan dampak pikiran yang sederhana bisa ditahan oleh leluhur Komodo dengan bantuan dari Dao Surgawi. Akan tetapi menurutnya, pemimpin kerajaan Yong, dia hanyalah seorang kaisar dewa puncak tahap awal. Jadi dia seharusnya tidak akan mampu menahan dampak jiwa dari pikirannya tersebut. Yah, aku mengerti, kata Camilla. Dia langsung berpikir, yang mana yaitu adalah karena kekuatan iman. Hahaha, menarik, kata Camilla. Dia tersenyum. Jadi, bagaimana jika kamu memiliki kekuatan iman sehingga kamu bisa menolak serangan jiwaku secara langsung? Namun dampaknya, bagaimana dia bisa mengatasi kekuatan polusi klanku hanya dengan jejak kekuatan polusi hitam berkabut yang terlihat mengikuti dampak dari bintang hitam, dengan cepat meresap ke lautan jiwa pemimpin kerajaan Yong yang hancur, itu mengalir ke dalam jiwanya di mana-mana di lautan kesadarannya. Pemimpin kerajaan Yong berteriak, jiwanya membusuk dan matanya meneteskan air mata. Darah di seluruh tubuhnya dipenuhi warna abu-abu, seperti seseorang yang berusia 8 tahun yang akan segera mati. Dan dia memiliki perasaan tak bernyawa, dan lautan jiwanya dengan cepat berubah menjadi busuk dan gelap, seperti tetesan tinta yang jatuh ke dalam genangan air jernih. Dan tinta ini terus-menerus mengotori lautan jiwa pemimpin kerajaan Yong dengan erosi yang sangat hebat di lautan jiwanya. Ini bahkan lebih menyakitkan baginya daripada dampak yang dia alami sebelumnya. Hahaha. Itu tidak akan bisa mengatasi polusi jiwa, itu hanya bisa menunda waktu kematianmu saja, kata Camilla. Dia mencibir. Dan setelah mengatakan itu, Camilla menoleh ke arah Molly karena menurut dirinya, pemimpin kerajaan Yong pasti akan mati. Namun, adapun Molly, dengan kultivasi setengah langkah kaisar dewanya, jiwanya pasti akan hancur dalam sekejap dan seluruh sosok Molly itu pasti akan hancur berserakan di tempat. Saat ini bintang-bintang hitam legam yang bergemuruh terus-menerus menghantam pikiran Molly, menghancurkan jiwanya. Wajah Camilla berubah sedikit dan dia menunjukkan keterkejutan. Apa? Karena ketika bintang wasiatnya menabrak jiwa Molly, dirinya merasakan perlawanan yang sangat kuat. Ketika itu menyentuh jiwa Molly, dia juga merasakan bahwa pihak lain memiliki jiwa yang sangat luar biasa tangguh, sangat bertekad, dan sangat sulit sekali untuk bisa digoyahkan. Dan boom! Meski benturan tersebut menyebabkan jiwa lawan terus bergejolak, namun lautan jiwa lawan juga ikut runtuh seperti pemimpin kerajaan Yong. Bukan, bahkan itu seperti nenek moyang klan Komodo. Namun, anak ini, dia dengan mudah menahannya. Apa yang terjadi?
Camilla terkejut. Dirinya sangat jelas sekali dengan tingkat kultivasi anak di depannya ini. Itu jelas bukan seorang kaisar dewa, tetapi jiwa dan kemauannya dapat menahan serangan jiwa dirinya. Camilla pun merasa untuk tidak bisa dipercayai. Apa yang sedang terjadi? Pemikirannya sebenarnya berhenti sejenak pada saat ini karena situasi di depannya benar-benar di luar pemahamannya. Tubuh dan jiwa anak ini memiliki hambatan yang kuat terhadap dampak keinginanku. Berapa tingkat tubuh dewanya itu? Bahkan tubuh dewa jalan tau tak terbatas yang legendaris seharusnya tidak akan memiliki kekuatan magis seperti itu, kan? Kata Camilla. Dia memiliki banyak hal. Saat ini, siapakah bocah hitam di depanku ini? Mengapa dia begitu istimewa? Lihatlah kekuatan polusiku, kata Camilla. Dia bingung pada saat yang sama. Kekuatan polusi, dampak jiwanya nampak telah meresap ke dalam lautan jiwa Molly, dan bersamaan dengan dampaknya. Apa? Namun saat berikutnya mata Camilla membelalak lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Apa-apaan ini? Polusiku tidak berguna padanya, kata Camilla. Pada saat ini Camilla terkejut. Invasi polusi yang paling dia banggakan saat ini sama sekali tidak mampu menyerang lautan jiwa Molly. Dan tampaknya ada penghalang tak terlihat di lautan jiwa anak laki-laki berkulit hitam di depanku ini, yang mana itu mencegah invasi polusiku ke dalam jiwanya. Ini tidak mungkin, kan? Bahkan seorang kaisar dewa yang kuat di tahap akhir pun tidak akan dapat sepenuhnya memblokir invasi polusi klanku. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ini adalah kekuatan magis yang hanya dipadatkan oleh nenek moyangku setelah menyadari kekuatan jurang maut. Itu adalah polusi jurang maut yang seharusnya tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun, kata Camilla. Dia menjadi gila. Tidak, aku tidak percaya lagi. Mati kamu, kata Camilla. Dia menatap Molly. Dia seketika meluapkan kemarahannya kepada pemimpin kerajaan Yong, Molly, dan yang lainnya. Saat ini pemimpin kerajaan Yong dan nenek moyang klan Komodo dan Camilla nampak dengan panik menggunakan serangan jiwa yang berbeda. Selain bintang jiwa yang paling dirinya kenali, dia juga berubah menjadi berbagai bentuk serangan jiwa. Dan Camilla terus-menerus membombardir Molly dengan serangan jiwanya dengan seluruh kekuatannya dan ledakan. Di saat Camilla menjadi gila, dampak mengerikan dari jiwa dan kemauannya seperti lautan luas itu terus-menerus berdampak pada lautan jiwa Molly. Bintang-bintang hitam besar terus berjatuhan satu demi satu seperti akhir dunia dan terus-menerus berjatuhan di lautan jiwa Molly, menyebabkan dampak yang sangat mengerikan.